Mohon izin Bu Yesi, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kurikulum Asia. Tapi izinkan saya membawa pantun. Ada gajah, ada unta. Suka sekali makan kelapa. Cakep. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 3 terdiri dari Bu Erli, kemudian Mbak Putri, kemudian Bu Laili, dan saya sendiri Nia Ratna akan memaparkan tentang kurikulum pendidikan Asia. Untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita mulai pemaparan dari kelompok kami. Pada Ibu Erli dipersilahkan. Terima kasih Bu Nia. Yang pertama yaitu kurikulum di Indonesia. Di Indonesia, kurikulum pendidikan sudah mengalami banyak pergantian yang diawali pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, tahun 2004, 2006, hingga sekarang 2013. Kurikulum dapat dipahami dari 3 dimensi, yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Malaysia. Negara Malaysia bisa dibilang lebih maju dalam bidang pendidikan karena kurikulum yang digunakan tidak sering berganti dan baku. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pendidikan tinggi. Baik, saya lanjutkan ya di sini untuk kurikulum pendidikan di Singapura, masih di bagian Asia Tenggara. Keunggulan sistem pendidikan yang ada di Singapura terletak pada kebijakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu Melayu atau Mandarin, atau Tamili, Thailand, dan kurikulum yang lengkap di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak di Indonesia. Setelah lulus, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar. Selama 6 tahun, lalu untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, siswa harus dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid untuk menyatukan keberagaman karakteristik, perbedaan ras dan budaya di Singapura. Lanjut ke negara Cina di Asia Timur. Sistem pendidikan Cina adalah meliputi pendidikan dasar atau bisa disebut dengan basic education, pendidikan teknik dan kejuruan, technical and vocational education, pendidikan tinggi, higher education, dan pendidikan orang dewasa, adult education. Pendidikan dasar meliputi TK, SD. Lanjutkan kurikulum pendidikan di Asia Timur, yaitu negara Jepang, sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian Jepang melakukan kegiatan belajar di luar secara berkala. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lahan pertanian atau perkebunan untuk belajar memetik teh, jeruk, dan menggali umbi-umbian, bahkan sampai belajar menanam padi di sawah. Kurikulum sekolah ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota. Semua tingkat pendidikan di Jepang itu harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Kurikulumnya disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan, biasanya disebut MEX. Lihat kurikulum pendidikan di negara India. Nah, ini ada lebih dari 1.000 sekolah terakreditasi di India. Beberapa sekolah top India sekarang setara dengan beberapa sekolah Amerika di beberapa bidang. Ini sangat bagus sekali ya, karena beberapa sekolah top India sekarang setara dengan sekolah di Amerika. Selanjutnya kita beralih ke Asia Barat, yaitu kurikulum pendidikan di Kuwait. Kuwait memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Orang Kuwait adalah orang yang paling berpendidikan di Timur Tengah. Pendidikan di Estonia. Sebagai tambahan, kemarin Pak Aru mengatakan untuk mendengarkan Estonia juga. Sistem pendidikan di Estonia menerapkan sebuah metode pembelajaran sentra. Terminologi pendidikan sentra sendiri mengarah pada kegiatan pembelajaran yang didesain untuk anak-anak agar mereka bisa memperoleh makna belajar melalui kegiatan bermain. Ketiga, dalam tiap jenjang pendidikan sekolah di Estonia, tidak ada sistem ability grouping di dalamnya. Siswa yang berkemampuan bagus dan kurang bagus tidak akan disegregasi dalam kelas-kelas sosial tertentu di lingkungan sekolah. Perlu diketahui bahwa Estonia merupakan salah satu negara yang pengembangan teknologinya begitu pesat. Dalam bidang pendidikannya, setiap sekolah di Estonia juga telah memanfaatkan teknologi
untuk melayani para peserta. Sejarah pendidikan formal di Estonia bermula pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Ketika sekolah katedral dan monastik. Universitas umum di Estonia jauh lebih otonom daripada lembaga-lembaga pendidikan tinggi terapan. Selain menata kehidupan akademis di universitas, universitas dapat menyusun kurikulum baru, menetapkan syarat dan ketentuan memasuki universitas, menyetujui anggaran, menyetujui rencana pengembangan, memilih rektor, dan membuat keputusan yang mengikat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan aset. Estonia memiliki universitas umum dan swasta dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Universitas umum terbesar adalah Universitas Tartu, Universitas Teknologi Tallinn, Universitas Tallinn, Universitas Ilmu Hayati Estonia, Akademi Seni Estonia. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Put. Terima kasih teman-teman kelompok 3 atas pemaparannya. Teman-teman semua, demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3 tentang kurikulum pendidikan di Asia. Tadi sudah dijelaskan. Mohon izin Bu, untuk termin pertama 3 penanya atau ada tanggapan atau masukan, dipersilahkan. Yang bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Kira-kira yang istilahnya cocok nih di Indonesia, kira-kira yang seperti apa? Itu sih Bu Nia dari saya. Terima kasih. Kenapa memakai kurikulum baku hanya satu? Mungkin ya pasti kan ada perubahan ya karena kan tuntutan zaman. Nah, kemudian apa juga alasannya seperti Jepang 10 tahun sekali melakukan pembaharuan, apa benar-benar pembaharuan atau memang pengembangan dari yang tahun-tahun sebelumnya? Mungkin si gurunya gitu, apakah di sana juga merangkap-rangkap tugasnya gitu, kayak tenaga misal pustakawan ataupun tenaga lab dan lain sebagainya. Sebenarnya pengen tahu seperti itu sih, termasuk gaji gurunya kayak gitu, dan biayanya itu yang ditanggung pemerintah itu sampai jenjang apa gitu. Kalau ada perbandingan gitu kan kita jadi tahu ya kira-kira apa sih kendala atau penghambat di negara kita sehingga belum bisa mengambil tadi ya praktik baik yang dari setiap negara tadi. Bu Ani, silahkan. Ada pertanyaannya. Berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama tentang perubahan tadi ya, kurikulum di kita ya, karena selalu berganti, apakah itu ketertinggalan kita ataukah untuk mencapai pembaharuan untuk lebih baik lagi, mungkin itu. Kemudian yang kedua tentang jam belajar ya Bu ya. Jam belajar apakah 4 sampai 5 jam atau 8 jam, mana yang lebih baik, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, pertanyaannya udah 3 ya, tadi yang pertama Bu Sally, kemudian dari Pak Erwan, dan yang ketiga dari Bu Ani. Mungkin dari teman-teman kelompok 3. Ya, saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Ibu Sally. Apakah kurikulum di negara lain bisa digunakan atau diterapkan di Indonesia seperti itu ya Bu Sally? Jadi, menurut apa yang sudah saya baca sebelumnya, seperti di negara Estonia, ini sebagai bahan pertimbangan atau contoh saja. Jadi, kalau di Estonia itu kurikulum yang sebelumnya berisi pengetahuan dan pemahaman berubah menjadi implementasi, analisis, sintesis, dan asesmen. Dengan lebih banyak kolaborasi lintas mata pelajaran, kurikulum ini menekankan pada pemecahan masalah, pemikiran kritis, nilai-nilai, kewarganegaraan, kewirausahaan, dan kompetensi digital. Jadi, para peserta didik itu tidak hanya di Estonia itu tidak hanya dipaksa untuk memahami suatu mata pelajaran itu, tapi mereka harus bisa mempunyai produk dari apa yang sudah mereka pelajari seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari negara Estonia ini kita bisa mengambil contoh yang bisa kita terapkan di Indonesia seperti itu. Semuanya kurikulum dari negara lain itu bisa diterapkan ya. Kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di negara kita ya. Seperti sekarang ini kan kita memang kurikulumnya ituin filosofis KHD ya, di mana di sini menuntun siswa untuk untuk sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tidak semua kurikulum yang di negara luar itu bisa kita ambil begitu saja. Mungkin ada beberapa yang sesuai dengan negara kita bisa diambil, mungkin seperti itu. Memang sentra ini kan cukup menarik ya, cukup oke lah, karena memang harus thinking skill, problem solving gitu kan ya. Kemudian memang anak-anak tuh diharapkan bisa ada korelasinya pelajarannya gitu kan ya dengan kehidupannya mereka sehari-hari gitu. Di beberapa sekolah gitu kan ya, mungkin khususnya yang swasta, Montessori atau misalnya sistem sentra ini masih dipakai sampai di kelas-kelas kecil gitu ya, kelas 1 ataupun kelas 2. Tapi kalau untuk kelas atasnya tuh mulai jarang gitu kan ya, mulai jarang dipakai. Kasihkan atau kelebihan dan kekurangan kurikulum baku serta tupoksi guru. Terus terang saat kelompok kami mendapatkan materi tentang Asia, kita nih masih blank Pak Erwan.
gitu. Jadi kita hanya memanfaatkan googling ya untuk mendapatkan informasi yang cepat dan menurut kami sih mudah-mudahan tepat gitu. Karena kita tidak bisa juga menilai apa ya baik atau buruk, kelemahan dan kekurangan itu hanya dari kelebihan, kekurangan dan kelemahan itu hanya dari satu sumber. Itu apa namanya sudah pasti ya. Lalu saya menyoroti tentang pendidikan karakteristik di Jepang. Saya sering melihat drama-drama Jepang atau mungkin kita sering melihat sendirilah karakter anak Jepang itu seperti apa. Dulu waktu saya SD masih tahun 80-an, terus terang kita itu punya satu ciri khas yaitu kita mencium tangan guru ya. Salim sama guru itu suatu hal yang memang mungkin itu memang karakteristik orang Indonesia gitu. Di Jepang itu dia mau menyeberang jalan saja dia istilahnya memberikan apa ya, memberikan hormat gitu dengan gestur tubuh yang terima kasih gitu kan. Itu kalau kita lihat kan kayaknya di Indonesia enggak gitu loh. Di Jepang itu memang dari awal itu sudah penanaman karakteristiknya yang apa ya, dicontohkan dari guru seperti itu, lalu anak-anak meniru. Itulah makanya kalau kita kan dulu kenalnya Pak Guru itu digugu dan ditiru. Apa namanya? Ada yang bilang ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum itu kekurangannya ada kepentingan. Ada kepentingan di situ, kepentingan pemerintah harusnya kan pendidikan itu terpisah dari politik gitu. Tapi kayaknya di Indonesia itu menurut saya kekurangannya. Kadang pendidikan ini dibawa ke politik gitu. Jadi susah. Seandainya ada guru, kita kan punya wadah fungsi itu memang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik. Lihat yang di kurikulum Merdeka ini mulai dilibatkan gitu kan ya, mulai dilibatkan orang-orang yang di lapangan itu gitu kan ya, kemudian penyusunannya. Nah, ini semoga memang mengarah ke hal yang memang semestinya pendidikan kita tuh dibawa seperti ini. Ini sih istilahnya memang curhatan hati saya aja gitu ya terhadap pendidikan di Indonesia tentang kurikulum. Setuju banget gitu kan ya, kenapa sih harus dibawa ke politik gitu, walaupun memang politik itu menyangkut semuanya gitu kan ya, menyangkut semuanya termasuk pendidikan itu sendiri. Tapi seharusnya memang ada ini khususlah untuk pendidikan, ada yang ranah yang memang tidak boleh dikaitkan langsung dengan politik itu sendiri. Itu sih istilahnya yang masih dalam pemikiran saya ya, kenapa kurikulum di Indonesia itu tidak maju-maju. Di Jepang ya dari ada nursery, ada pola pembiasaan yang cukup kuat ya yang dilakukan di sana dalam membangun pendidikan karakter, kedisiplinannya memang sangat amat ketat. Jadi ketika yang disebut pembelajaran di sana di kita dianggap tidak belajar. Misalnya ketika hanya untuk urusan mengantri, mereka ada beberapa kegiatan berulang. Ya, jadi ketika saya lewat, anak-anak TK lewat, mereka udah biasa tuh jalan yang berbaris maupun di tengah jalan gitu, karena memang itu sudah diinikan. Kalau yang belum biasa, mereka pakai tali, memang ditali, diikat gitu sampai sedemikian rupa untuk bisa berdisiplin. Dan perlu diingat culture-nya memang sudah terbangun sedemikian rupa. Jadi waktu saya nyebrang itu nyebrang antar gang ya, bukan nyebrang yang di jalan raya bus, karena mereka sudah dipisahkan gitu ya, punya khusus nih kalau roadmap-nya kayak gimana nih kalau pendidikan gitu, makanya tidak terlalu terganggu gitu ya. Estonia juga sangat kecil, saya punya teman sampai sekarang masih komunikasi ya dari Estonia, ya memang ya negaranya ya begitu-gitu aja gitu ya, kecil ini, tapi sekarang memang perkembangan untuk startup segala macam. Kebetulan belum lama suami ke sana untuk kunjungan juga untuk melihat startup-startupnya ya, ini memang lonjakannya karena lagi-lagi ya, faktor yang utama adalah tidak terlalu banyak. Kadang-kadang ketika SDM segala macamnya tidak terlalu banyak, mereka menjadi lebih prihatin tapi jadi lebih terpacu ya. Nah, ini yang ya sama seperti Singapura, buat air aja susah, tapi kan mikirnya jadi berkali lipat. Bagaimana tuh bisa punya air gitu ya untuk menghidupi mereka. Tambahan dari saya, jadi tujuan kita materi studi komparasi ini untuk membekali dulu ya, kita setidaknya teman-teman udah mulai mau tahu pelarak-pelirik gitu ya. Oh, negara ini gimana gitu ya, sambil tadi ya memang juga tujuannya ditaruh sekarang studi komparasi di semester 1. Baik teman-teman, kita sudahi pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.